Ya Allah, Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامته وحفظا الكبر والحسن ورزقا حلالا وغير ناقص ليكون على منهج الرشاد وعلمني يا فتاه علما مباركا والصبر والسلام وحقك أرفني ووافقني بحبيبه فضلا وجودا مع المدد وأعرفني حق المسلمين على ما تحبه وترضاه يا صمد وأرحمني حق المسلمين بأسرهم علي ووافقني بيمين على الآباء لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjut ngaji tafsir Munir Surat Kahfi, masih pada ayat ke 27 sampai 31. At-Tafsir wal Bayan. Keren ya. Kita tafsirkan sudah, kita baca tafsir tentang ayat watlu ma uhiya. Hadza huwa at-tajihul awal tilawatul Qur'an wal amalu bi muqtadahu. Wa tawjihus tsani huwa mujalasatul fuqara wal mustad'afin. Ya. Dari ayat tadi ini watlu ma uhiya ya'murullahu ta'ala fi hadhil ayati Rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati bitilawati kitabihi al-aziz wa iblaghi ilan nasi qailan lahu watlu al-kitab al-mukhiya bihi ilaika wattabi ma jaa fihi min amrin wa nahyin fa innahu la mughayyira li kalimati rabbika min wa'di ta'yin wa wa'idil usad
wala mukharrifa wala muzila laha. Fa in lam ta'mal bihi fa waqa'ta fil wa'idi wa lan tajida malja'an wala waliyan nasiran min dunillahi ta'ala. Ini kemarin yang sudah kita bahas ya. Hadza utawi iki iku huwa at-tawjihul awal. Tawjih itu artinya peringatan atau motivasi, dorongan yang pertama. Apa artinya? Tilawatul Quran wal amalu bi muqtadah, yaitu membaca Al-Quran, wal amalu bi muqtadahu, dan mengamalkan dengan segala ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini ya, watlu ma'uhiya, watlu ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik, yang la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Taujih atau arahan. Taujih itu bisa arahan, bisa dorongan tadi ya. Motivasi yang pertama, perintah yang pertama adalah tilawatul Quran wal amalu bihi, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga kalau di dalam penjelasan para ulama, sesungguhnya apapun yang dilakukan Nabi di dalam kehidupan beliaunya itu adalah tafsir Al-Quran bil amal gitu ya. Jadi contoh kalau dalam ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu penjelasannya ya ketika Nabi ruku, ketika Nabi sujud, beliau lalu kemudian membaca tasbih sebagai wujud pengamalan terhadap perintah tadi itu fasabbih. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sesungguhnya adalah tafsir amali ya. Tafsir yang bersifat praktis, real, nyoto di dalam kehidupan itu. Jadi kalau tafsir yang berupa apa ya, teori, kajian keilmuan, malah tidak Nabi yang melakukan gitu loh. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kemarin saya ceritakan itu yang banyak memberikan penafsiran. Tapi bila amalinya Nabi langsung mempraktekkan itu. Contoh kalau di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan untuk menginfakkan hartamu fis sarra'i wal dharra'i, umumnya ya Nabi langsung praktekkan. Ketika sarra dalam keadaan longgar, ya Nabi memberikan sedekah, wal dharra ketika dalam keadaan sulit. Jadi itu namanya tilawah dan sekaligus amaliyah ya. Tilawah itu lebih membaca teksnya itu lalu kemudian mempraktekkan di dalam konteks kehidupan itu, sehingga betul-betul hidup ya Al-Quran itu di dalam kehidupan itu. Makanya lalu kemudian konsep menghafal kalau hanya sekedar khifdhon, takhfidhon, qiraatan, tilawatan itu eman gitu loh ya. Karena orientasi utama Al-Quran itu adalah panduan hidup, panduan kehidupan ini gitu ya. Pintu masuknya melalui itu, qiraatan, tilawatan, hifdzan itu pintu masuk. Jadi masih berupa pintu. Anda belum masuk di dalam Al-Quran itu. Anda masih memasang pintu nih, gampangane wong nu durung mlebu gitu ya. Masih berupa gapura nih. Durung masuk di dalam taman, di dalam tempat yang indah yang ada di dalamnya gapura itu gitu ya. Gapura itu. Ya tentu untuk bisa memahami, mengamalkan kan kudu maca ya. Baca tilawah, kudu qiraah itu ya. Apalagi bisa menghafal, karena dengan menghafal itu dia akan punya kemampuan menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat iki ngene ya, iki nokono ngene ayate, berarti ini pemahamannya seperti ini. Sesungguhnya arahnya ke sana gitu.
Makanya ketika lalu kemudian menghafal Al-Quran itu menjadi target utama dan akhir dari suatu proses tahfidul Quran, itu ya tadi saya katakan salah gitu, salah. Nah, biyen malah bahkan orang boleh menghafal Quran itu minimalnya sudah khatam dulu Fathul Qorib. Selesai dulu tentang persoalan fikihnya. Gitu ya. Karena orang hafal Quran lalu tidak memahami tentang persoalan fikihnya, persoalan amaliyah yang menyangkut tentang perbuatan itu berisiko besar. Nah, itu yang memunculkan khawarij itu ya. Khawarij itu kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar. Semua orang itu disalahkan semua. Yang memunculkan kelompok takfiri, ya kalau sekarang munculkan kelompok Wahabi, Salafi, macam-macam itu. Karena dia merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa, merasa sudah segalanya dengan ngapal Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan, banyak nanti di akhir zaman itu, cirinya Khawarij adalah mereka membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak hanya sekedar ada di tenggorokan gini, di kerongkongannya saja. Gitu. Tidak sampai lewat. Artinya tidak sampai menjadi bagian dari kehidupan. Jadi harus diintegrasikan. Karena yang fardu ain itu justru memahami terhadap hukum yang berkaitan dengan amaliyah kehidupan, itu yang fardu ain. Semua orang harus tahu bagaimana cara sholat yang benar, cara ibadah yang benar, gitu lah ya. Mana yang halal haram yang benar, itu fardu ain itu. Paham ya? Jadi jangan lalu dibatasi di titik pada Al-Quran. Makanya watlu ma'uqiyah itu lanjutannya harus wal amalu bimuqtadahu. Tilawatul Quran wal amalu bimuqtadah, membaca Al-Quran dan mengamalkan dari segala ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Terus orang berbicara mengamalkan dari mana kalau dia tidak tahu ilmunya? Amal itu kan berangkat dari apa? Wong iso ngamalno ketika dia apa? Punya apa? Ilmu, karena ngerti gitu ya. Wong sing ngerti durung karuan mengamalkan. Tapi wong sing gak ada ilmu, pengamalnya pasti tidak beres. Kalaupun toh dia seperti mengamalkan tapi masih seperti, karena potensi terjadinya ketidakbenaran, ketidaksahan itu menjadi sangat besar. Gitu ya. Maka lalu kita memunculkan dalam konsep hafalan itu namanya syumuli. Konsep yang utuh, yang integratif. Yo hafal Qur'annya, yo ngerti pemahamannya. Minimal itu bersamaan, minimalnya bersamaan. Jadi jangan lalu Al-Quran itu menjadi target gengsi, target perasaan prestisius, harga diri dan sebagainya ya. Ya itu malah salah semua nanti jadinya. Oke, wa taujihus tsani, arahan yang kedua atau tadi motivasi yang kedua adalah huwa mujalasatul fuqara wal mustad'afin. Dari ayat tadi ini, Nabi diperintahkan untuk mujalasah. Mujalasah itu yang saiki ya kira-kira jagongan. Dalam bahasa sosialnya mendampingi, membersamai, mendampingi, mujalasah. Duduk bersama gitu. Al-fuqara wal mustad'afin, terhadap orang yang fakir wal mustad'afin, orang yang lemah. Karena sekali lagi kehidupan ini ada sesuatu yang berupa fadl. Fadl itu adalah pemberian yang Allah memilih pada seseorang. Pilihan Allah itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi kenikmatan atau keberkahan. Paham ya? Orang dikasih rezeki Allah, dikasih kenikmatan banyak, itu fadl. Tidak semua dikasih. Tapi yang diberi pun itu bagi Allah bisa saja dia menjadi ujian, ya, bisa menjadi keberkahan. Maka tetap ada dua sisi mata uangnya itu ada, gitu loh ya. Diberi kecerdasan, kecerdasan itu tetap dengan dua sisi tadi. Ono sing kecerdasan itu yang berupa keberkahan, cerdas itu fadl. Fadl itu i'ta'un bi ghairi su'al.
pemberian yang diberikan Allah itu tanpa kita minta, itu fadl. Paham ya? Contoh ada seorang yang dilahirkan dari anaknya orang yang sukses. Bayi sing lahir ke orang sukses itu fadl itu. Anda tidak bisa memilih orang tua kan? Siapa orang tua saya kan tidak bisa. Siapapun orang tua itu adalah fadl. Tinggal nanti apakah itu menjadi keberkahan atau menjadi ujian. Nah, karena masyarakat itu diciptakan Allah seperti itu, maka lalu Allah perintah konsekuensinya. Nek awakmu tak kai fadl ilmu sing akeh, ya kamu harus mujalasah dengan mereka yang bodoh-bodoh itu gitu ya. Kamu harus tetap mendampingi mereka. Gunanya awakmu dikai ilmu supaya kamu tetap mampu berbicara, komunikasi, mendampingi, menunjukkan pada mereka yang tidak diberi fadl keilmuan itu. Paham ya? Karena itu akan, semuanya kehidupan akan ada manfaatnya, gitu loh ya. Orang yang tidak punya kemampuan secara akademik, secara keilmuan baik, dia mungkin punya keterampilan tertentu, dia akan melengkapi kehidupan ini dengan keterampilan dia, meskipun dia tidak. Ya contoh kita lah, tidak mungkin lah. Mereka yang jadi tukang itu dia punya kecerdasan khusus di bidang pertukangan. Dia tidak punya kecerdasan di bidang yang lain gitu. Ngajinya ya ora iso gitu. Kalau dia bisa ngaji bukan jadi tukang, dia akan jadi kiai gitu kan. Paham ya? Jadi kiai ora iso nukang. Kamu yang profesor dia tidak mungkin bisa. Nah, itu kan namanya kehidupan yang saling melengkapi. Maka Nabi Allah lalu menganjurkan, karena manusia diciptakan dengan fadl kelebihan yang beda-beda, maka ada perintah mujalasah. Kamu harus senantiasa open, ya, mendampingi, apa itu tadi itu ya, peduli dengan mereka yang tidak diberikan kelebihan yang seperti kamu miliki itu. Jadi masing-masing akan punya kelebihan. Disitulah lalu letaknya ada ta'aruf, ada saling memahami, saling mengenal, ta'awun, saling melengkapi, saling tolong-menolong, sehingga konsep itu menghilangkan terhadap ego. Ego, perasaan dirinya yang paling hebat itu tidak boleh. Paham tuh? Karena dia tidak akan bisa hidup. Makanya konsepnya orang itu, apalagi untuk berbicara tentang bangsa yang saya katakan kemarin, menyelesaikan persoalan bangsa tidak mungkin diselesaikan dengan 1-2 kelompok saja. Paham ya? Dibutuhkan dialog, kemampuan untuk terus mujalasah tadi ini. Bahasa Al-Qur'annya mujalasatil fuqara'i wal mustad'afin. Apa namanya? Mujalasatil fuqara'i wal mustad'af. Kalau di situ lalu kemudian akan timbul interaksi sosial, saling memenuhi, saling hubungan, saling ini. Dan orang yang punya kesadaran, punya kemampuan, pemahaman yang cukup dalam hubungan interaksi sosial, itulah yang punya peluang untuk menjadi sukses itu. Interaksi sosial akan bisa dilakukan dengan baik. Kalau satu, tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan paling hebat, ada perasaan saling membutuhkan, saling menghargai, itu baru akan muncul namanya interaksi tadi, mujalasah tadi. Oke ya. Mana Al-Qur'annya faqala ta'ala, Allah dawuh, perintah tauji itu arahan Allah. Tadi ya, motivasi, dorongan Allah tadi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Kafin. Aijalis tegese kamu lungguh. Tadi ya, duduk diartikan dengan membersamai, dengan terus mendampingi ya. Jalis lungguh sira Muhammad alladzina ing wong akeh yadhkuruna kang padha zikir sapa alladzina Allah ing Gusti Allah, wa yahmaduna lan padha memuji sapa alladzina ing Allah, wa yusabbihunahu lan padha menyucikan sapa alladzina ing Allah, yukabbirunahu lan padha mengagungkan sapa alladzina ing Allah, wa yasaluna lan padha meminta, memohon sapa alladzina ing Allah, wa yad'unahu lan padha berdoa sapa alladzina ing Allah fil ghadati ing dalam waktu pagi sobahan wal asyi masaan, waktu sore, pagi dan sore, ai fi kulli waqtin sawaun kanu fuqara au aghnia, baik mereka ini orang fakir atau orang yang kaya. Ini konteksnya dengan persoalan harta, ekonomi, fuqara au aghnia. Yuriduna wajhahu ay ta'atahu wa ridahu, mereka yang menghendaki, yang bermaksud dengan adanya zikir tasbih itu tadi,
menghendaki atau menginginkan ridhoni Gusti Allah. Jadi ini arahan atau taujih, pedoman, perintah tadi itu, ya, motivasi, dorongan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Yuqalu kama bayyana innaha nuzilat atau innaha nazalat, boleh, fi asyrafi Quraisyin khina talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajlisa ma'ahum waqdah. Ayat ini diturunkan asyrafi Quraisy. Asyrafi itu para kelompok elit, ya, kelompok pembesar. Asyraf. Kalau tadi kan fuqara wal mustad'afin. Dalam bahasa Arab ada istilah asyrafi Quraisyin, para tokoh dan para elitnya Quraisy itu minta kepada Kanjeng Nabi, mohon pada Nabi supaya mereka ada kelompok khusus gitu. Ngaji khusus dengan Nabi itu, kelompok khusus mereka. Lalu Allah menjelaskan tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyiyya. Sudah Muhammad, kamu ikuti saja semua. Semua. Jangan pilih-pilih. Karena kecenderungan orang itu kan lebih memperhatikan mereka yang kelompok elit itu kan itu, yang sugih gampangnya gitu. Orang yang berpendidikan yang kita perhatikan itu. Kita ini biasanya atau manusia itu biasanya ogah gitu. Kumpul dengan wong sing ora berpendidikan, ora apa. Pendidikan itu kan formalitas ya. Tapi perilaku, akhlak itu kan seringkali tidak terkait sepenuhnya dengan persoalan yang bersifat jenjang akademik gitu. Ya. Mereka yang di bawah serat itu kadang hidupnya jauh lebih damai gitu. Karena nggak ngerti banyak hal gitu. Orang semakin banyak ngerti banyak hal itu kan yang muncul kegelisahan gitu. Kalau nggak ada prestasinya itu. Kakek ngerti begini. Anda terlalu banyak melihat media sosial, hidup kamu lalu kemudian menjadi gelisah. Gitu. Menjadi merasa tidak tenang, merasa ada ambisi-ambisi yang kadang berlebihan gitu. Bukan kakek ngerti itu. Ini kadang wong bodoh itu juga kenikmatan. Pagi ngopi gitu ya, ngerokok gitu, kopi, gedang goreng, saweneng isannya ya. Wis koyo hidup masalah, nggak ada masalah sama sekali ya. Masing-masing ada resiko loh ya. Wong bodoh bisa itu wayem. Ya karena nggak ngerti gitu. Yang paling lagi orang gila. No problem kan? Katus ya apa-apa gitu. Dan di apa ya tenang aja, sehat saja gitu. Ya sesungguhnya masing-masing punya tadi ini ya kelebihan permasalahannya sendiri. Oke, terus ayat ini gimana? Min ghairi wujudi ashabi, mereka minta eksklusif. Jadi ada semacam majelis eksklusif yang hanya khusus mereka-mereka yang kelompok elit ya gitu. Min ghairi wujudi ashabi al-fuqara awid du'afa, tanpa disertai orang-orang fakir dan dhaif, contohnya kabilalin wa ammarin. Bilal, ini termasuk kelompok yang fakir, budak asalnya. Wa Ammar, wa Suhaib, wa Khabbab, wa Ibnu Mas'ud. Wal yufriduhum fi majlisin ala hiddatin. Ada batas, membuat batas. Jadi apa ya, kecenderungan sosial begitu itu sudah ada sejak zaman biyen wis ngono kuwi gitu ya. Menungso itu karepe membangun satu eksklusivitas diri lah, kelompok-kelompok yang bersifat khusus elit itu. Wa amaruhu lan perintah sapa Allahu ing kanjeng Nabi ayasbira wa yutsabbita nafsahu fil julusi mahaula, lalu Allah merintahkan berikan arahan Nabi, kamu harus mendampingi dan memberikan pendampingan pencerahan kepada siapa saja termasuk mereka yang fuqara wal masakin tadi. Wa nadhirul ayat, dan yang sama dengan ayat ini qauluhu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Ini sama dalam surat Al-An'am. Wa hadza syabihun biqauli qaumi Nuhin alaihi salam qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Kaumnya Nabi Nuh pun dia melakukan proses kastanisasi diri ya, kasta. Ini ayatnya ini. Qalu, kaumnya Nabi Nuh, anu'minu laka. Kami gimana kamu ini Nuh? Kami ini disuruh beriman.
Yang lalu kemudian sama dengan imannya orang-orang yang ardalun. Ardalun itu orang-orang yang rendahan itu, yang terpinggirkan itu. Tidak level dong. Tidak level dong. Nabi Nuh pun juga umatnya sama seperti itu. Jadi potensi dan kecenderungan orang adalah memunculkan adanya eksklusivisme, kelompok merasa dirinya paling hebat. Itu penyakit yang ada sejak zaman biyen. Dan itu yang lalu memuncul atau menurun, Allah menurunkan ayat untuk memberikan arahan Nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Itu ayatnya. Termasuk sama dengan ayat tadi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Oke ya. Ini kudu hati-hati terus dalam diri kita ini untuk terus mengamalkan. Ini perintah Gusti Allah. Kalau Nabi diperintahkan, ya umatnya diperintahkan itu. Kita juga diperintahkan untuk itu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna wa amitna fi tariqatihim. Sampai